Syahdan. Pada zaman dahulu kala di sebuah tanah yang subur, berhembuslah angin membawa kisah dari sebuah desa bernama Candirejo. Desa ini adalah sebuah tempat yang sangat asri di mana pepohonan beringin tua berdiri kokoh menjaga kedamaian penduduknya sejak lama. Di tengah desa tersebut terdapat sebuah rumah joglo tradisional yang megah dengan halaman tanah liat yang sangat luas. Halaman itu biasanya digunakan oleh para petani untuk menjemur tumpukan padi ketika musim panen tiba di bawah terik matahari. Angin sore selalu membawa aroma harum bunga kenanga yang mekar di pekarangan rumah. Rumah joglo itu memiliki tiang penyangga kayu jati yang ukirannya menceritakan sejarah panjang leluhur keluarga yang mendiaminya secara turun-temurun. Di sudut belakang rumah terdapat sebuah sumur tua dengan air yang selalu dingin dan jernih meski musim kemarau panjang melanda desa. Sumur inilah yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari bagi penghuni rumah tersebut sejak zaman dahulu kala. Di samping sumur berdiri sebuah dapur dengan tungku kayu bakar yang selalu mengepulkan asap hangat setiap pagi buta membawa aroma masakan. Suasana pedesaan yang tenang ini selalu menyelimuti setiap sudut rumah peninggalan itu. Di dalam rumah joglo yang penuh kenangan itulah tinggal seorang perempuan berhati lembut dan penuh hormat bernama Sukmawati dengan penuh ketenangan. Sukmawati adalah sosok istri yang sangat berbakti kepada keluarga dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kedamaian rumah peninggalan tersebut. Saat ini Sukmawati sedang mengandung anak pertama yang sangat dinantikannya setelah beberapa tahun menempuh kehidupan pernikahan yang terlihat tenang dari luar. Tubuhnya yang mulai terasa berat karena kehamilan tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk merawat setiap sudut rumah joglo itu dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi saat fajar baru saja menyingsing di ufuk timur desa Sukmawati selalu menyapu halaman tanah liat menggunakan sapu lidi panjang. Suara sabetan sapu lidi yang bergesekan dengan tanah terdengar berirama menciptakan suasana pagi yang sangat khas di pedesaan Candirejo yang asri. Setelah memastikan halaman bersih dari daun-daun kering, ia akan beralih ke dapur untuk menyalakan tungku kayu bakar yang menghangatkan ruangan. Ia memasak nasi dan menanak lauk pauk sederhana, namun penuh gizi untuk suaminya sebelum laki-laki itu memulai segala aktivitas harian di desa. Suaminya adalah seorang pria bernama Baskoro yang dulu dikenal memiliki sorot mata yang hangat dan senyum yang menenangkan hati banyak orang. Namun belakangan ini Baskoro mulai menunjukkan perubahan sikap yang cukup drastis dan mengundang tanda tanya besar di dalam benak istrinya yang setia. Baskoro yang dulu rajin kini seringkali terlihat termenung sendirian di beranda depan rumah saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Pandangan matanya seolah kosong menembus batas cakrawala seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang ditelan kerasnya putaran waktu. Sukmawati yang peka terhadap perubahan suaminya merasa ada sebuah dinding tak kasat mata yang perlahan-lahan terbangun di antara mereka berdua. Ketika ia mendekati suaminya sambil membawa secangkir teh panas rasa melati, Baskoro hanya menerima cangkir itu tanpa menatap mata istrinya sama sekali. Baskoro lebih sering menjawab pertanyaan istrinya dengan gumaman pelan yang sama sekali tidak jelas ujung pangkalnya membuat suasana rumah menjadi semakin canggung. Sukmawati hanya bisa menundukkan kepala sambil mengusap perutnya yang membuncit, berharap bahwa semua ini hanyalah kelelahan suaminya setelah seharian mengurus lahan pertanian mereka. Hingga pada suatu pagi yang mendung saat Sukmawati sedang merapikan lemari pakaian suaminya, ia menemukan sebuah benda yang sangat tidak biasa. Di lipatan paling bawah sebuah kemeja tua yang jarang dipakai terdapat sebuah sapu tangan usang berwarna merah muda yang tepinya mulai menguning. Sapu tangan itu memiliki sulaman bunga mawar kecil di bagian sudutnya dan memancarkan aroma bunga melati buatan yang sangat menyengat indera penciuman. Sukmawati tahu pasti bahwa ia tidak pernah memiliki barang semacam itu, apalagi dengan aroma parfum yang sama sekali bukan kebiasaannya selama ini. Melihat sapu tangan usang itu jantung Sukmawati berdebar sangat kencang, dan perasaan cemas mulai merayap naik menutupi ketenangan batinnya yang selama ini dijaga. Tangannya sedikit gemetar saat ia memegang kain halus tersebut, sambil mengingat-ingat apakah ada kerabat atau tamu yang tertinggal barang bawaannya. Namun naluri seorang istri yang sedang mengandung anak pertama memberikan isyarat kuat bahwa benda tersebut memiliki makna khusus bagi suaminya yang berubah.
Ia segera mengembalikan sapu tangan itu ke tempat semula dengan hati-hati agar suaminya tidak mengetahui bahwa rahasianya telah tersentuh oleh tangan istrinya. Malam harinya ketika hujan rintik-rintik turun membasahi atap rumah Joglo, Sukmawati terbangun dari tidurnya karena merasakan sisi ranjangnya tiba-tiba kosong. Ia bangkit perlahan menahan rasa tidak nyaman di punggungnya, lalu berjalan keluar kamar menyusuri lorong rumah yang temaram diterangi lampu minyak. Dari kejauhan, ia melihat siluet suaminya duduk di kursi goyang rotan tua di sudut ruang tengah sambil memegang sesuatu di tangannya. Sukmawati menahan napasnya saat menyadari bahwa suaminya sedang menatap lekat-lekat sapu tangan merah muda yang ia temukan pagi tadi dengan raut wajah kerinduan. Keesokan harinya saat mereka berdua sedang duduk di meja makan kayu jati untuk menikmati sarapan pagi, Sukmawati memberanikan diri untuk bertanya pelan. "Kang Mas, apakah belakangan ini ada hal berat yang sedang mengganggu pikiranmu?" tanyanya dengan suara lembut sambil menyendokkan nasi hangat ke piring suaminya. Baskoro seketika menghentikan kunyahannya menatap istrinya dengan sorot mata yang sulit diartikan lalu menggelengkan kepala dengan cepat, seolah ingin menutupi sebuah kebohongan besar. "Tidak ada apa-apa, aku hanya sedikit lelah memikirkan panen musim ini," jawab Baskoro singkat, sambil memalingkan wajahnya kembali menatap keluar jendela. Sukmawati tahu bahwa suaminya sedang berbohong, namun ia memilih untuk diam dan menelan rasa pahit itu sendirian demi keutuhan rumah tangga mereka. Ia berjanji dalam hati untuk terus bersabar dan memberikan kasih sayang yang lebih besar, berharap kehangatan itu bisa mencairkan hati suaminya kembali. Setiap malam sebelum tidur ia selalu membacakan doa-doa keselamatan sambil mengelus perutnya, meminta pelindungan agar anak dalam kandungannya kelak membawa kebahagiaan. Di sisi lain, Baskoro justru semakin tenggelam dalam dunianya sendiri tanpa menyadari betapa besar pengorbanan batin yang sedang dialami oleh istrinya yang setia. Suatu sore saat Sukmawati sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara langkah kaki dari arah jalan kecil di samping rumah. Ternyata itu adalah beberapa tetangga yang sedang berjalan pulang dari pasar, sambil memperbincangkan sesuatu dengan suara yang setengah berbisik, namun cukup jelas. Mereka membicarakan tentang Baskoro yang belakangan ini sering terlihat pergi ke perbatasan desa menemui seseorang yang datang dari kota menggunakan delman sewaan. Sukmawati menghentikan pekerjaannya sejenak, merasakan dadanya sesak mendengar kabar burung yang beredar di antara penduduk desa yang biasanya ramah dan peduli itu. Ia berusaha menepis segala pikiran buruk yang mulai mengerumuni kepalanya, meyakinkan diri bahwa suaminya mungkin sedang mengurus urusan dagang hasil bumi desa. Namun bayangan sapu tangan merah muda beraroma melati menyengat itu kembali hadir di pelupuk matanya, menghancurkan sisa-sisa logika yang sedang ia bangun. Ia bergegas masuk ke dalam rumah, membasuh wajahnya di sumur tua yang dingin, berusaha menyegarkan pikiran dan mendinginkan hatinya yang terbakar api kecemasan. Air sumur yang jernih seakan memantulkan wajahnya yang terlihat pucat dan lelah, sebuah pemandangan yang membuat hatinya semakin terasa teriris-iris pedih. Ketika senja mulai turun mewarnai langit dengan rona jingga yang indah, Baskoro akhirnya pulang ke rumah dengan langkah yang terlihat sangat terburu-buru. Wajahnya terlihat berbinar-binar aneh, tidak seperti biasanya ketika ia pulang dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja keras di bawah terik matahari. Ia masuk ke dalam rumah tanpa menyapa istrinya yang sedang duduk di kursi kayu panjang menunggu kedatangannya dengan segelas teh manis hangat. Sukmawati menatap punggung suaminya yang menghilang ke balik pintu kamar, merasakan ada jarak ribuan kilometer yang kini memisahkan hati mereka berdua selamanya. Sukmawati mengikuti suaminya secara diam-diam dan melihat Baskoro sedang memasukkan beberapa potong pakaian bersih ke dalam sebuah tas anyaman pandan miliknya. "Kang Mas hendak pergi kemana malam-malam begini?" tanya Sukmawati dengan nada suara yang bergetar menahan tangis yang sudah berada di ujung tenggorokan. Baskoro terkejut mendengar suara istrinya, namun ia segera menguasai diri dan menjawab dengan nada dingin bahwa ia harus menjaga hasil panen di ladang. Jawaban itu terdengar sangat tidak masuk akal mengingat saat ini belum masuk musim panen raya yang membutuhkan penjagaan ketat setiap malam hari. "Tolonglah Kang Mas, jangan tinggalkan aku sendirian di rumah sebesar ini dalam kondisi hamil tua begini," mohon Sukmawati sambil memegang lembut lengan suaminya.
Baskoro hanya menatap tangan istrinya sejenak sebelum melepaskan genggaman itu dengan gerakan kasar yang menyiratkan ketidaksabaran dan keinginan kuat untuk segera pergi. "Kau ini jangan terlalu manja. Aku hanya pergi sebentar, dan besok pagi juga akan pulang," kata Baskoro sambil mengangkat tas anyamannya keluar kamar. Sukmawati terdiam mematung di tempatnya berdiri membiarkan air mata jatuh membasahi pipinya tanpa suara. Sementara langkah suaminya semakin menjauh meninggalkan rumah. Malam itu terasa sangat panjang dan sunyi bagi Sukmawati yang ditinggalkan sendirian di dalam rumah joglo, yang biasanya selalu dipenuhi tawa hangat. Suara jangkrik bersahutan dari arah kebun belakang rumah, menambah kesan sepi yang begitu mencekam hingga menusuk langsung ke dalam relung hati terdalam. Ia berbaring di ranjang kayunya menatap langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu, sambil memikirkan kemana sebenarnya suaminya pergi malam ini. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan sapu tangan beraroma melati itu selalu muncul menghantui mimpinya, merampas sisa ketenangan yang ia miliki malam itu. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup masuk melalui celah-celah jendela kayu menyinari wajah Sukmawati yang sembab karena menangis sepanjang malam tanpa henti. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa sangat kaku dan berat, lalu berjalan ke dapur untuk memulai rutinitas hariannya kembali. Meskipun hatinya hancur, ia tetap menyalakan tungku dan memasak makanan kesukaan suaminya, berharap Baskoro benar-benar pulang pagi ini, sesuai dengan janjinya semalam. Namun hingga matahari merangkak naik ke atas kepala, sosok suami yang ia tunggu-tunggu tidak kunjung menampakkan batang hidungnya di halaman rumah. Saat Sukmawati sedang menyapu beranda depan untuk menghilangkan rasa bosan, ia menemukan sebuah benda kecil yang tergeletak di dekat kaki kursi goyang. Benda itu adalah sebuah jepit rambut hiasan perak bermotif bunga teratai yang sangat cantik, namun sama sekali bukan miliknya atau keluarga mereka. Jepit rambut itu terlihat mahal, dan biasanya hanya dipakai oleh perempuan-perempuan bangsawan atau mereka yang berasal dari kota besar dengan gaya hidup mewah. Bukti baru ini semakin memperkuat kecurigaannya bahwa ada orang ketiga yang telah mencuri perhatian suaminya dan merusak kebahagiaan keluarga kecil mereka ini. Meskipun bukti-bukti pengkhianatan semakin nyata di depan matanya, Sukmawati menolak untuk menyerah begitu saja pada nasib buruk yang sedang menimpanya saat ini. Ia mengelus perutnya yang semakin membesar dengan penuh kelembutan, meyakinkan bayi di dalamnya bahwa ibunya akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi keluarga ini. "Anakku sayang, ibu tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rumah kita, tempat di mana kelak engkau akan tumbuh dan bermain dengan riang gembira." Ia menyimpan jepit rambut perak itu ke dalam sebuah kotak kayu kecil berukir miliknya, berniat untuk menjadikannya bukti jika saatnya telah tiba nanti. Siang itu Sukmawati memutuskan untuk berjalan ke ujung desa, mengunjungi sebuah gubuk kecil tempat tinggal seorang perempuan tua yang sangat dihormati warga. Gubuk itu adalah milik Mokinasi, pengasuh setia keluarga Baskoro, sejak pria itu masih kecil yang kini menghabiskan masa tuanya dengan menanam jamu. Kedatangan Sukmawati disambut dengan senyuman hangat oleh Mokinasi yang sedang menjemur temulawak di halaman tanah gubuknya yang bersih dan tertata rapi. Perempuan tua itu memiliki pandangan mata yang sangat tajam, seolah-olah ia bisa membaca setiap penderitaan yang sedang disembunyikan oleh Sukmawati rapat-rapat. Tanpa perlu banyak berbicara, Mbok Kinasih segera menyeduhkan segelas wedang jahe hangat untuk menenangkan tamu istimewanya yang terlihat begitu pucat dan kelelahan. "Minumlah ini. Duk, wajahmu terlihat seperti rembulan yang tertutup awan gelap," ucap perempuan tua itu sambil menyodorkan gelas bambu berisi minuman hangat tersebut. Sukmawati menerima gelas itu dengan tangan bergetar, lalu meminumnya perlahan, merasakan kehangatan jahe menjalar ke seluruh tubuhnya dan memberikan sedikit kekuatan baru. Ia menceritakan semua kegelisahannya, mulai dari perubahan sikap suaminya, sapu tangan merah muda, hingga jepit rambut perak yang ia temukan pagi ini di beranda. Mendengar cerita pilu itu, Mbok Kinasih menghela napas panjang, matanya menerawang jauh menembus pepohonan rimbun yang mengelilingi pekarangan gubuk kecilnya siang itu. Anak laki-laki yang kuasuh dulu, sepertinya sedang tersesat mengejar cahaya bulan tiruan yang hanya memantul di atas genangan air keruh saja. "Kau harus menyiapkan hati, Mundu, karena badai yang lebih besar
akan segera bertiup kencang menghantam tiang-tiang penyangga rumah joglo kebanggaan keluargamu itu. Pulanglah dan jaga rumahmu baik-baik, jangan biarkan orang asing masuk dan mengotori lantai tanah leluhur dengan niat buruk yang mereka bawa. Pesan dari Mbok Kinasih terus terngiang-ngiang di telinga Sukmawati selama perjalanan pulang menuju rumah joglonya, membelah jalanan desa yang mulai sepi. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh lagi menjadi istri yang hanya diam dan menangis meratapi nasib saat rumah tangganya berada di ujung kehancuran. Langkah kakinya kini terasa lebih mantap, matanya memancarkan tekad bulat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan demi anaknya. Sesampainya di depan pagar rumah, ia menatap bangunan joglo itu dengan rasa cinta yang mendalam, berjanji akan menjaganya dari segala ancaman luar. Namun ketika ia hendak melangkah masuk melewati gerbang kayu utama, ia melihat sebuah delman sewaan berhenti tepat di depan pekarangan rumahnya. Dari dalam delman itu turunlah suaminya Baskoro bersama seorang perempuan berwajah cantik dengan pakaian yang mencolok mata dan senyuman yang penuh arti. Perempuan itu membawa sebuah koper besar, mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah joglo dengan tatapan menilai seolah-olah bangunan itu adalah miliknya. Sukmawati berdiri mematung di ambang pintu, merasakan angin dingin tiba-tiba berhembus kencang membawa pertanda bahwa badai yang diramalkan benar-benar telah tiba. Perempuan asing itu melangkah turun dari delman dengan gaya yang sangat anggun dan penuh percaya diri di halaman rumah joglo. Namanya adalah Nirmala, sebuah nama dari masa lalu Baskoro yang kini kembali hadir membawa hembusan angin dingin ke dalam keluarga. Ia mengenakan gaun sutra halus berwarna merah muda, yang sangat mencolok berbanding terbalik dengan kesederhanaan pakaian kain katun milik Sukmawati. Baskoro berjalan mendekati istrinya dengan langkah ragu-ragu lalu berkata dengan nada canggung bahwa Nirmala adalah teman lama yang butuh tumpangan. Sukmawati menatap mata suaminya dalam-dalam mencoba mencari kejujuran, namun hanya menemukan tatapan menghindar menyembunyikan kebohongan di baliknya. Nirmala tersenyum manis ke arah Sukmawati sambil mengulurkan tangannya yang dihiasi gelang emas berkilauan di bawah sinar matahari sore yang temaram. Wah, ini rupanya istrimu yang sangat rajin itu, sungguh beruntung sekali kau memiliki pendamping yang bersedia mengurus rumah sebesar ini sendirian. Ucapannya terdengar seperti pujian, namun nada suaranya menyiratkan kesombongan dan tatapan matanya terus menjelajahi setiap sudut bangunan joglo dengan penuh perhitungan. Sukmawati menyambut uluran tangan itu dengan sopan, meskipun hatinya terasa sakit menyadari bahwa wanita inilah pemilik sapu tangan beraroma melati tersebut. Ia berusaha keras menahan gejolak emosinya demi bayi dalam kandungannya dan mempersilakan tamu tak diundang itu masuk ke beranda. Tanpa meminta persetujuan istrinya terlebih dahulu, Baskoro langsung memerintahkan pekerja pengangkut barang membawa koper besar Nirmala ke arah paviliun samping. Paviliun itu adalah bangunan kayu kecil yang terhubung langsung dengan rumah utama, biasanya digunakan untuk menyimpan hasil bumi yang sudah bersih. Nirmala akan tinggal di sini untuk sementara waktu sampai ia menemukan tempat tinggal permanen di kota sebelah, kata Baskoro dengan nada memerintah. Sukmawati merasa jantungnya seakan berhenti berdetak mendengar keputusan sepihak itu. Namun ia memilih tidak berdebat di depan banyak orang asing saat ini. Ia menundukkan kepala berjalan menuju dapur untuk menyiapkan minuman hangat bagi tamu tersebut. Sejak hari itu, suasana di dalam rumah joglo perlahan-lahan mulai berubah mengikuti ritme kehidupan Nirmala yang sangat berbeda dari warga. Aroma bunga kenanga yang biasanya menghiasi udara pagi kini tergantikan oleh bau parfum melati buatan yang sangat menyengat dan memusingkan kepala. Nirmala seringkali keluar dari paviliun dengan pakaian indahnya berjalan-jalan di sekitar halaman utama seolah-olah ia adalah nyonya rumah. Ia bahkan tanpa sungkan meminta Sukmawati memasakkan makanan khusus yang bahan-bahannya sangat sulit didapatkan di pasar tradisional desa tersebut setiap harinya. Sukmawati melayani semua permintaan itu dengan kesabaran luar biasa meskipun perutnya sering kram. Sementara itu, sikap Baskoro terhadap istrinya menjadi semakin dingin dan berjarak seiring waktu yang dihabiskan bersama tamu dari masa lalunya. Pria itu tidak lagi menanyakan keadaan calon bayinya atau sekadar membantu Sukmawati mengangkat ember air dari sumur tua di halaman belakang. Ia lebih sering menghabiskan waktu berjam-jam duduk berdua bersama Nirmala di beranda depan, sambil tertawa lepas mengingat berbagai kenangan lama.
Suara tawa mereka terdengar seperti irisan sembilu di telinga Sukmawati yang sedang sibuk membersihkan sisa abu kayu bakar di dapur sendirian. Ia merasa seperti menjadi orang asing di dalam rumah peninggalan leluhur tempatnya berlindung selama ini. Kehadiran perempuan kota yang mencolok itu tentu saja tidak luput dari perhatian para penduduk desa Candirejo yang bermata sangat tajam. Sumur desa yang biasanya menjadi tempat berkumpul untuk mencuci pakaian kini berubah menjadi pusat penyebaran desas-desus yang menyebar sangat cepat. Bi Ina, seorang tetangga yang mulutnya terkenal cukup tajam, mulai menyuarakan pendapatnya saat sedang menyikat kain basah di atas papan cucian. Kasihan sekali nasib Sukmawati yang sedang hamil tua, suaminya malah asyik berduaan dengan perempuan berdandan menor dari kota itu, keluh Bi Ina. Ia menggelengkan kepala melihat kelakuan Baskoro yang dianggap sangat tidak pantas dan melanggar norma kesopanan desa. Obrolan di sumur desa itu segera ditanggapi oleh Mang Karto yang sedang memikul air bersih untuk mengairi ladang sayurannya siang itu. Lelaki tua tersebut menghentikan langkahnya sejenak, lalu ikut menimpali pembicaraan para ibu dengan nada suara yang berat dan penuh kekhawatiran mendalam. Laki-laki kalau sudah buta karena pesona masa lalu biasanya akan lupa daratan dan mengorbankan keluarga sahnya sendiri, kata Mang Karto tegas. Ia memperingatkan bahwa rumah joglo kebanggaan desa itu bisa saja hancur berantakan jika Sukmawati tidak segera mengambil tindakan tegas mengusir tamu tersebut. Kata-kata Mang Karto segera menyebar dari mulut ke mulut, menambah beban pikiran Sukmawati sekarang. Ketika Sukmawati pergi ke pasar desa untuk membeli bahan makanan segar keesokan harinya, ia bisa merasakan tatapan iba dari para pedagang. Beberapa orang bahkan secara terang-terangan menghentikan obrolan mereka saat melihat istri malang itu berjalan perlahan mendekati lapak sayur mayur langganannya. Meskipun hatinya hancur berkeping mendengar bisik-bisik tetangga, Sukmawati tetap menegakkan kepalanya dan tersenyum ramah kepada setiap orang yang dijumpainya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan umum, karena ia tahu bahwa harga diri keluarganya kini sepenuhnya bertumpu pada pundaknya sendiri. Ia membeli sayur bayam kesukaan suaminya, lalu bergegas pulang menyusuri jalan setapak dengan perasaan campur aduk. Setibanya di rumah joglo, pemandangan yang menyambutnya justru membuat dada Sukmawati terasa semakin sesak dan sulit untuk mengambil napas dengan lega. Nirmala terlihat sedang berdiri di tengah ruangan utama, sambil menunjuk ke arah hiasan dinding kuno peninggalan mertua Sukmawati yang sangat dihormati. Lukisan ini terlihat sangat kusam dan kuno, sebaiknya kita membuangnya saja dan menggantinya dengan cermin besar dari kota, ucap Nirmala angkuh. Baskoro yang duduk tidak jauh dari sana hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju tanpa mempertimbangkan perasaan istrinya yang baru saja tiba. Sukmawati segera melangkah maju mencegah tangan suaminya yang hendak menurunkan lukisan bersejarah tersebut dari tempatnya semula. Maafkan saya Kang Mas, tetapi lukisan itu adalah peninggalan berharga dari almarhum Bapak yang harus selalu kita jaga dengan baik, kata Sukmawati. Suaranya terdengar sangat tenang, namun memiliki ketegasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang mendengarnya pada saat itu di ruangan utama. Nirmala memutar bola matanya dengan malas, merasa kesal karena rencananya untuk mengubah tata letak rumah joglo itu mendapat pertentangan tajam. Baskoro terlihat serba salah, ia memandang bergantian antara istri sahnya yang sedang hamil dan wanita masa lalunya yang kini memasang wajah merajuk. Akhirnya ia mengalah membiarkan lukisan itu tetap menggantung di dinding, meskipun suasana ruangan menjadi sangat tegang. Merasa tidak mendapatkan dukungan penuh dari Baskoro, Nirmala segera memainkan peran sebagai pihak yang tersakiti dengan sangat meyakinkan di depan mereka. Oh, maafkan aku Sukmawati. Aku sama sekali tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin membuat rumah tua ini terlihat lebih terang dan nyaman. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan nada suara yang dibuat-buat seolah-olah ia adalah korban dari kesalahpahaman yang sangat besar ini. Baskoro yang termakan sandiwara murah itu segera menatap istrinya dengan pandangan menyalahkan, menganggap Sukmawati terlalu kaku menerima perubahan di rumah mereka. Ia kemudian mengajak Nirmala kembali ke paviliun, meninggalkan istrinya berdiri sendirian meratapi nasib buruk pernikahannya. Menjelang sore hari ketika langit mulai berwarna jingga keemasan, Boki Nasi datang berkunjung ke rumah joglo dengan membawa sekeranjang daun sirih.
Perempuan tua yang bijaksana itu sengaja datang untuk memeriksa keadaan Sukmawati setelah mendengar berbagai desas-desus yang beredar kencang di seluruh desa. Ia menemukan Sukmawati sedang duduk termenung di dekat sumur tua dengan pandangan kosong menatap air yang tenang di dasar sumur yang dalam. Mbok Kinasih meletakkan keranjangnya perlahan lalu duduk di sebelah perempuan muda itu menepuk pundaknya dengan lembut menyalurkan kekuatan batin yang dibutuhkan. Air mata yang sejak tadi ditahan oleh Sukmawati akhirnya tumpah membasahi pipinya yang mulai terlihat tirus. Jangan biarkan air matamu jatuh untuk laki-laki yang matanya sedang tertutup oleh debu ilusi masa lalu, ucap Mbok Kinasih sangat tegas. Satu kalimat yang meluncur dari bibir keriput itu terasa seperti siraman air dingin yang menyadarkan Sukmawati dari lamunan panjangnya tentang kesedihan mendalam. Mbok Kinasih mengingatkan bahwa bayi yang sedang dikandungnya membutuhkan seorang ibu yang kuat dan teguh pendirian, bukan perempuan yang mudah putus asa. Tamu di paviliun itu membawa awan gelap yang berniat menelan seluruh cahaya di rumah ini, maka kau harus menjadi pelitanya. Kata-kata itu meresap ke dalam jiwa Sukmawati, membakar sisa keraguan yang masih bersarang di hatinya. Mendengar nasihat dari pengasuh yang sangat dihormatinya itu, Sukmawati buru-buru menyeka air mata di wajahnya menggunakan ujung kebaya katun yang dikenakan. Ia menarik napas panjang merasakan pergerakan kecil dari janin di dalam rahimnya, seolah-olah sang anak ikut memberikan dukungan penuh kepada ibunya. Benar kata Mbok Kinasih, aku tidak boleh menyerah begitu saja membiarkan orang asing merampas hak anakku atas rumah peninggalan leluhur ini, gumamnya pelan. Sorot mata Sukmawati yang sebelumnya meredup karena kesedihan kini memancarkan keberanian baru yang siap menghadapi segala tipu muslihat. Ia berterima kasih kepada Mbok Kinasih yang selalu hadir menyelamatkan kewarasannya di saat sedang krisis mendalam. Malam harinya ketika seluruh desa sudah terlelap dalam kegelapan malam, Sukmawati pura-pura tidur lebih awal di kamarnya. Namun matanya tetap terbuka. Pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah kaki mengendap-endap di lantai kayu, ruang tengah yang berasal dari arah paviliun tempat Nirmala menginap. Sukmawati bangkit perlahan dari ranjangnya, berjalan tanpa suara mendekati celah pintu kamar untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh tamu tak diundang tersebut. Dari balik celah kecil itu, ia melihat Nirmala sedang membongkar laci lemari jati tua, tempat Baskoro menyimpan dokumen penting milik keluarga. Tindakan lancang itu membuat darah Sukmawati mendidih, namun ia teringat pesan untuk tetap menahan diri. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip ditiup angin malam, Nirmala tampak mengeluarkan sebuah gulungan kertas tebal dari laci paling bawah. Ia membaca isi kertas itu dengan teliti, senyuman licik seketika menghiasi bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala kontras dengan suasana desa yang damai. Setelah puas membaca dokumen tersebut, ia mengembalikannya ke tempat semula dengan sangat rapi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di ruangan itu. Sukmawati menahan napasnya menyadari bahwa wanita itu sedang mencari celah untuk menguasai harta benda suaminya yang buta hati. Ia berjanji akan memeriksa isi laci itu besok pagi ketika suaminya pergi bekerja di ladang. Pagi harinya suasana di meja makan terasa sangat berbeda karena Nirmala telah duduk di kursi yang biasanya ditempati oleh Sukmawati di samping suaminya. Wanita kota itu dengan santai menuangkan teh panas ke cangkir Baskoro sambil bercerita panjang lebar tentang rencananya membuka usaha di desa ini. Sukmawati yang baru saja keluar dari dapur membawa sepiring pisang goreng hangat, hanya tersenyum tipis melihat kelakuan tidak sopan tamunya di pagi hari. Ia memilih duduk di kursi seberang, meletakkan piring makanan di tengah meja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun membiarkan mereka larut dalam obrolan. Baskoro tampak sangat menikmati perhatian tersebut, sama sekali tidak menyadari penderitaan batin istrinya. Saat mencoba pisang goreng buatan Sukmawati, Nirmala sengaja mengerutkan keningnya seolah-olah makanan itu memiliki rasa yang sangat tidak enak dan menjijikkan. Masakan desa memang selalu terlalu manis dan berminyak, tidak heran banyak orang di sini yang kehilangan bentuk tubuhnya, cibir Nirmala dengan senyuman halus. Sindiran itu jelas ditujukan kepada Sukmawati yang tubuhnya membesar karena kehamilan. Namun ia sama sekali tidak terpancing emosinya oleh kata-kata tajam tersebut. Makanan sederhana inilah yang telah menjaga kesehatan keluarga kami turun-temurun, jawab Sukmawati dengan nada suara yang datar.
Baskoro hanya berdeham pelan berusaha mengalihkan pembicaraan agar suasana tidak menjadi semakin panas di meja makan. Setelah sarapan selesai dengan ketegangan yang menggantung di udara, Baskoro tiba-tiba mengumumkan bahwa ia harus pergi ke kota selama beberapa hari. Aku harus membeli perlengkapan untuk membantu Nirmala memulai usahanya di desa ini. Tolong kau jaga rumah baik-baik selama aku pergi, kata Baskoro. Kepergian suaminya justru memberikan peluang emas bagi Sukmawati untuk menyelidiki dokumen rahasia yang dilihatnya tadi malam di dalam lemari jati tanpa takut ketahuan. Baik Kang Mas, pergilah dengan tenang dan jangan khawatirkan keadaan di sini, aku akan mengurus semuanya, jawab Sukmawati dengan sebuah senyuman penuh arti. Baskoro mengangguk lega lalu berpamitan kepada Nirmala dengan tatapan yang sangat hangat. Begitu punggung Baskoro menghilang di balik tikungan jalan desa, suasana di dalam rumah Joglo seketika berubah menjadi sangat dingin dan penuh kecurigaan. Nirmala tidak lagi repot-repot memasang wajah manisnya di depan Sukmawati. Ia berjalan melenggang kembali ke paviliun sambil bersenandung kecil bernada sangat meremehkan. Sukmawati mengunci pintu depan dari dalam memastikan tidak ada orang asing yang masuk lalu berjalan cepat menuju lemari jati di sudut ruang tengah. Jantungnya berdebar kencang saat ia menarik laci paling bawah membongkar tumpukan kertas usang untuk mencari dokumen yang dibaca oleh Nirmala pada malam sebelumnya. Ia harus mengetahui rencana buruk apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh suaminya. Tangan Sukmawati yang sedikit gemetar akhirnya menemukan gulungan kertas tebal yang diikat dengan pita kain kecil berwarna merah pudar di sudut laci kayu. Ia membuka gulungan itu perlahan, dan matanya seketika membelalak lebar saat membaca rentetan kalimat yang tertulis dengan tinta hitam di atas kertas segel tersebut. Surat itu ternyata draft perjanjian pembagian tanah dan rumah yang diam-diam dibuat oleh Baskoro tanpa sepengetahuan istri sahnya yang sedang mengandung anak pertama. Di dalam surat itu tertulis jelas rencana Baskoro memberikan bagian paviliun dan sebagian kebun buah untuk diserahkan sepenuhnya kepada Nirmala. Sukmawati merasa seluruh kekuatannya menghilang membuatnya jatuh terduduk di atas lantai kayu. Rasa sakit yang menjalar di dada Sukmawati kini bukan lagi sekadar luka akibat kecemburuan buta, melainkan rasa pengkhianatan yang sangat dalam dan menyakitkan. Pria yang selama ini ia hormati dan layani sepenuh hati, ternyata merencanakan kehancuran masa depan anak mereka sendiri demi seorang pendatang baru. Air matanya mengering digantikan oleh kemarahan suci seorang ibu yang insting melindunginya terbangun secara penuh, melihat ancaman nyata di depan mata kepalanya sendiri. Ia menggulung kembali surat itu dengan erat menyimpannya di balik stagen perut, bertekad akan menggunakan bukti ini untuk menjatuhkan wanita tersebut. Tidak akan kubiarkan sejengkal tanah pun jatuh ke tangan orang yang salah, batinnya tegas. Sedang mencari apa, nyonya rumah yang malang, suara melengking Nirmala tiba-tiba terdengar memecah keheningan ruangan utama membuat Sukmawati sedikit terlonjak kaget siang itu. Wanita kota tersebut berdiri di ambang pintu penghubung sambil melipat tangan di depan dada, menatap Sukmawati dengan senyuman penuh kemenangan yang sangat memuakan. Apakah kau sedang mencari sisa cinta suamimu di dalam laci kosong itu? Karena ketahuilah hatinya sudah berpindah kepadaku, ejek Nirmala tanpa rasa malu sedikit pun. Sukmawati bangkit berdiri perlahan merapikan letak kebayanya dengan anggun, sama sekali tidak terintimidasi oleh provokasi murahan dari tamu tak tahu diri itu. Aku sedang membersihkan rumahku dari kotoran yang menempel, jawab Sukmawati dengan tatapan sangat tajam. Perang dingin antara kedua wanita itu kini tidak lagi disembunyikan di balik senyuman palsu, melainkan berubah menjadi pertarungan terbuka, memperebutkan wilayah kekuasaan keluarga. Nirmala melangkah maju mencoba mengintimidasi Sukmawati dengan tubuhnya yang lebih ramping dan bebas bergerak dibandingkan istri Baskoro yang sedang syarat mengandung bulan tua. Kau hanya menunda waktu saja Sukmawati, sebentar lagi akulah yang akan menjadi nyonya di rumah Joglo indah ini, ancam Nirmala dengan suara mendesis. Kita lihat saja nanti siapa yang akan berjalan keluar dari rumah ini dengan kepala tertunduk malu, balas Sukmawati dengan nada menantang. Angin siang berhembus kencang menggoyangkan dedaunan beringin menjadi saksi pertarungan memperebutkan harga diri ini. Sukmawati membalikkan badannya meninggalkan Nirmala yang masih berdiri mematung di ruangan dengan raut wajah kesal karena gertakannya sama sekali tidak membuahkan hasil memuaskan. Istri teguh itu berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih,
menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang setelah konfrontasi menegangkan barusan terjadi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan kelicikan tamunya dengan kekerasan fisik, melainkan harus menggunakan akal sehat dan kecerdasan untuk membeberkan kebenaran sesungguhnya. Waktu persalinan yang semakin dekat memaksanya untuk segera menyelesaikan masalah pelik ini sebelum sang anak lahir ke dunia. Ia bersumpah akan menyusun rencana besar demi membersihkan rumahnya dari benalu yang mencoba merusak kedamaian. Hari demi hari berlalu sejak kepergian Baskoro ke kota meninggalkan Sukmawati sendirian menghadapi tingkah laku tamunya yang semakin menjadi-jadi. Nirmala merasa dirinya telah memenangkan pertarungan menguasai rumah joglo itu seutuhnya dan mulai bertindak layaknya nyonya besar di sana. Ia memerintah para pekerja kebun dengan nada suara yang sangat tinggi dan merendahkan martabat mereka di depan banyak orang. Sukmawati memilih untuk dia mengamati semua keangkuhan itu dari jauh, sambil terus menyusun rencana matang di dalam kepalanya. Kesabaran seorang ibu yang sedang mengandung ternyata memiliki batas kedalaman yang tidak bisa diukur oleh wanita berhati dangkal tersebut. Tanpa rasa malu sedikitpun Nirmala mulai memindahkan beberapa perabotan kuno peninggalan leluhur dari ruang tengah menuju paviliun tempatnya menginap. Ia menyuruh 2 orang pemuda desa menggotong kursi kayu jati berukir naga yang biasanya hanya diduduki oleh tetua keluarga. Para pemuda itu merasa sangat sungkan, namun terpaksa menuruti perintah wanita cantik tersebut karena mengira ia adalah kerabat penting. Sukmawati melihat kejadian itu dari ambang pintu dapur menahan amarah yang bergejolak di dalam dadanya demi menjaga keselamatan bayinya. Ia mencatat setiap perbuatan kurang ajar Nirmala ke dalam ingatannya yang tajam sebagai bekal untuk hari penentuan kelak. Suatu siang yang terik ketika angin berhembus membawa debu jalanan, seorang pria bertubuh kekar dengan pakaian rapi datang berkunjung. Pria asing bermisai tebal itu turun dari sebuah mobil tua yang diparkir tepat di batas masuk desa Candi Rejo tersebut. Wajahnya terlihat garang, dan matanya menyapu seluruh penjuru desa seolah sedang mencari seseorang yang sangat penting baginya hari itu. Mangkarto yang sedang beristirahat di bawah pohon beringin setelah menyiangi rumput ladangnya, memperhatikan gerak-gerik pria mencurigakan tersebut. Penduduk desa sangat jarang menerima tamu dari kota dengan penampilan mengancam seperti itu, apalagi di tengah siang bolong. Pria bermisai tebal itu menghampiri Mangkarto dengan langkah berat menanyakan arah menuju rumah keluarga Baskoro yang cukup terkenal. Ia menyebutkan ciri-ciri seorang wanita berparas ayu dari kota yang membawa koper merah muda besar berinisial nama Nirmala. Mangkarto mengerutkan keningnya menyadari bahwa ciri-ciri tersebut sangat cocok dengan tamu tak diundang yang meresahkan desa mereka. Untuk keperluan apa Tuan mencari wanita tersebut di desa kami yang sangat tenang ini? Tanya Mangkarto dengan sangat hati-hati. Pria itu mendengus kasar lalu menyebutkan bahwa wanita itu telah lari membawa tumpukan hutang besar yang belum dibayar. Kabar mengejutkan tentang pria penagih hutang dari kota itu menyebar secepat kilat, menyambar tumpukan jerami kering di musim kemarau. Sumur desa kembali dipenuhi oleh ibu-ibu yang berbisik-bisik menceritakan rahasia kelam di balik penampilan mewah wanita tersebut. Biinah yang selalu tajam lidahnya kini mendapatkan peluru baru untuk membongkar kedok Nirmala di hadapan seluruh penduduk desa. Pantas saja ia menempel terus pada Baskoro yang kaya raya. Ternyata ia hanya lintah darat yang mencari mangsa baru. Kata-kata Biinah memicu gelombang kemarahan warga yang selama ini diam-diam bersimpati pada nasib malang Sukmawati. Berita kedatangan penagih hutang itu akhirnya sampai ke telinga Mbok Kinasih yang sedang meracik jamu di gubuk kecilnya. Perempuan tua yang bijaksana itu segera menghentikan pekerjaannya lalu bergegas menuju rumah joglo untuk menyampaikan kabar penting tersebut. Ia berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah cepat, tidak mempedulikan napasnya yang tersengal-sengal karena faktor usia yang menua. Setibanya di sana, ia mendapati Sukmawati sedang menjahit baju bayi di beranda samping dengan wajah yang sangat tenang. Mbok Kinasih segera menarik tangan perempuan hamil itu menuju dapur agar pembicaraan mereka tidak didengar oleh tamu di paviliun. Dengarkan aku baik-baik. Duk wanita ular itu ternyata sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang dari kota kelahirannya sana. Satu kalimat pembuka dari Mbok Kinasih itu seketika merangkai semua teka-teki yang selama ini membingungkan pikiran jernih Sukmawati. Draft perjanjian pembagian tanah dan rumah yang ia temukan kemarin malam kini memiliki makna yang jauh lebih mengerikan baginya.
Nirmala tidak hanya menginginkan cinta suaminya, melainkan seluruh harta benda warisan keluarga untuk melunasi hutang-hutangnya yang menggunung. Sukmawati menghela napas panjang, merasakan hawa dingin merayap naik menyentuh tengkuknya. Menyadari betapa licik rencana wanita pendatang tersebut. Sukmawati kembali ke kamarnya, membuka kotak kayu kecil, tempat ia menyimpan jepit rambut perak dan draft surat perjanjian rahasia. Ia memandang benda-benda mati itu dengan sorot mata yang penuh tekad, keberanian siap untuk membongkar semua kepalsuan ini. Ia menyadari bahwa suaminya yang buta karena pesona masa lalu tidak akan percaya begitu saja tanpa bukti yang sangat kuat. Ia harus menjebak Nirmala agar mengakui kebusukannya sendiri di hadapan suaminya dan di depan para tetua desa yang dihormati. Otaknya berputar cepat menyusun strategi yang paling anggun, namun mematikan tanpa harus menggunakan kekerasan fisik yang dilarang leluhur. Menjelang senja, Baskoro akhirnya pulang dari perjalanannya ke kota dengan membawa beberapa bingkisan besar berbungkus kertas warna-warni. Wajahnya terlihat sangat lelah, namun matanya berbinar cerah saat kakinya melangkah memasuki halaman rumah joglo yang luas tersebut. Sukmawati menyambut suaminya di depan pintu, membawakan tas bawaannya dan mencium tangan suaminya dengan penuh hormat seperti kebiasaan lama. "Selamat datang kembali, Kang Mas. Semoga perjalananmu membawa hasil yang baik," sapa Sukmawati dengan nada suara yang sangat lembut. Baskoro hanya mengangguk pelan, matanya langsung mencari-cari sosok Nirmala yang tidak terlihat menyambut kedatangannya sore hari itu. Mendengar suara keributan kecil di luar, Nirmala segera berlari keluar dari paviliun menyambut Baskoro dengan senyuman paling manisnya. Ia langsung meraih bingkisan besar dari tangan pria itu, membukanya dengan penuh semangat tanpa mempedulikan kehadiran istri sahnya. "Wah, kain sutra ini sangat indah sekali, kau memang paling mengerti seleraku," puji Nirmala sambil melingkarkan kain tersebut ke tubuhnya. Baskoro tersenyum puas melihat kebahagiaan wanita masa lalunya itu, sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang berkumpul. Sukmawati hanya berdiri mematung di sudut ruangan menyaksikan sandiwara murahan itu dengan hati yang sedingin es di kutub. Sukmawati berjalan ke dapur menyiapkan teh hangat dan makanan ringan, lalu membawanya ke ruang tengah dengan langkah yang pelan. Sambil meletakkan cangkir di atas meja, ia menatap mata suaminya dalam-dalam, lalu mengucapkan niatnya dengan nada sangat serius. "Kang Mas, besok malam aku ingin mengundang para tetua desa dan tetangga dekat untuk makan malam bersama di rumah kita." Baskoro mengerutkan keningnya, terkejut mendengar permintaan tiba-tiba dari istrinya yang biasanya jarang mengadakan acara besar tanpa alasan jelas. "Ada hal penting mengenai masa depan rumah joglo ini yang harus kita bicarakan bersama seluruh kerabat," jelas Sukmawati tegas. Nirmala yang sedang sibuk mematut diri di depan cermin kecil menghentikan gerakannya lalu tersenyum miring mendengar permintaan aneh tersebut. Ia mengira bahwa Sukmawati akhirnya menyerah dan berniat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai nyonya rumah di depan penduduk desa nanti. "Tentu saja itu ide yang sangat bagus, kita memang harus merayakan kebersamaan kita di rumah ini," sahut Nirmala angkuh. Baskoro yang tidak ingin memperpanjang perdebatan akhirnya menyetujui permintaan istrinya dan berjanji akan mengundang Mangkarto serta tokoh masyarakat. Sukmawati menundukkan kepalanya menyembunyikan senyuman tipis yang menyiratkan kemenangan awal dari rencana besar yang telah ia susun rapi. Keesokan paginya kesibukan luar biasa mulai terlihat di dapur rumah joglo yang dipenuhi kepulan asap dari tungku kayu bakar. Sukmawati dibantu oleh Bi Inah dan beberapa ibu tetangga memasak berbagai hidangan tradisional Jawa yang sangat lezat dan menggugah selera. Aroma bumbu rempah-rempah seperti ketumbar kunyit dan serai memenuhi setiap sudut ruangan, mengusir bau parfum melati yang menyengat. Mereka memotong daging ayam, meracik sayur lodeh, dan menanak nasi tumpeng kuning sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan semesta alam. Suasana dapur terasa sangat hangat, dipenuhi canda tawa para ibu yang diam-diam memberikan dukungan moral penuh kepada Sukmawati. Sementara itu Nirmala memilih berdiam diri di dalam paviliunnya, sibuk memoles wajahnya dengan bedak tebal dan lipstik berwarna terang. Ia memilih gaun terbaiknya malam itu, merapikan rambutnya dan menyematkan jepit perak palsu untuk menarik perhatian seluruh tamu undangan. Ia membayangkan dirinya akan segera duduk di kursi utama berdampingan dengan Baskoro, menerima penghormatan dari warga desa yang bodoh.
Ambisinya yang buta membuatnya sama sekali tidak menyadari bahwa jaring perangkap telah terpasang rapat di sekeliling bangunan rumah tersebut. Ia melangkah keluar dari paviliun dengan dagu terangkat tinggi siap merebut takhta yang selama ini ia idam-idamkan. Begitu matahari terbenam menyisakan rona merah di langit barat, para tamu undangan mulai berdatangan mengisi tikar di ruang tengah. Mang Karto duduk bersila di barisan paling depan bersama sesepuh desa lainnya mengisap rokok linting dengan wajah yang serius. Bi Inah dan ibu-ibu lainnya mengambil tempat di bagian agak belakang sesekali berbisik sambil melirik sinis ke arah paviliun. Suasana rumah joglo yang biasanya sunyi kini terasa sangat padat dan menyimpan ketegangan luar biasa di udara malam itu. Sukmawati menyambut mereka satu persatu dengan senyum ramah yang tulus menutupi debaran jantungnya yang semakin berdetak sangat kencang. Di sudut ruangan dekat pilar penyangga utama Mbok Kinasih, duduk dengan tenang mengunyah sirih pinang hingga mulutnya berwarna kemerahan. Perempuan tua itu tidak banyak bicara, namun matanya yang tajam terus mengawasi setiap pergerakan orang-orang di dalam ruangan. Ketika pandangannya bertemu dengan Sukmawati yang sedang membagikan piring makanan, ia menganggukkan kepalanya perlahan memberikan isyarat untuk tetap kuat. Anggukan kecil itu bagaikan mantra penenang yang langsung meresap ke dalam aliran darah. Sukmawati menguatkan mentalnya menghadapi ujian terberat. Ia menarik napas panjang meyakinkan dirinya bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap ke permukaan. Setelah semua tamu undangan menyantap hidangan makan malam dengan lahap Baskoro, Berdeham keras meminta perhatian dari seluruh warga desa. Ia berdiri di tengah ruangan dengan sikap canggung menatap wajah-wajah tua yang selama ini selalu menghormatinya sebagai pemimpin keluarga. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian malam ini. Saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting tentang keluarga kami. Ia melirik sekilas ke arah Nirmala yang tersenyum penuh kemenangan dari tempat duduknya menanti-nanti kalimat selanjutnya yang akan diucapkan. Saya berencana membagi sebagian tanah kebun dan memberikan bangunan paviliun ini untuk tempat tinggal permanen bagi saudara Nirmala. Mendengar pengumuman mengejutkan tersebut, suara gumaman bernada tidak setuju langsung terdengar riuh, menggema memenuhi seisi ruang tengah rumah joglo. Para tetua desa saling berpandangan dengan kening berkerut, merasa sangat kecewa dengan keputusan Baskoro yang dianggap melanggar hukum waris. Nirmala justru semakin melebarkan senyumnya merasa bangga karena pria itu akhirnya berani mengambil sikap tegas memihak kepadanya malam ini. Namun sebelum Baskoro sempat menyelesaikan kalimat penutupnya, Sukmawati mengangkat tangannya dengan gerakan yang sangat lembut, namun penuh wibawa tinggi. Mohon maaf, Kang Mas, izinkan saya sebagai istri sah berbicara sebentar di hadapan para sesepuh desa, potong Sukmawati dengan tenang. Seluruh mata kini tertuju pada perempuan muda yang sedang syarat mengandung itu menantikan apa yang akan diucapkannya malam ini. Sukmawati bangkit berdiri perlahan memegang perutnya yang membesar dengan satu tangan sementara tangan lainnya bertumpu pada lutut yang bergetar. Rumah joglo ini beserta seluruh tanahnya adalah warisan leluhur yang harus kita jaga untuk masa depan anak cucu kelak. Suaranya terdengar sangat halus namun bergema kuat membela keheningan malam menyentuh relung hati setiap orang yang hadir di sana. Ia mengingatkan kembali perjuangan mertuanya membangun rumah tersebut dengan keringat dan darah yang tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang. Nirmala mendengus kesal melihat empati warga desa yang kini mengalir deras menuju wanita hamil yang sedang berdiri memelas itu. Ah, kau hanya terlalu dramatis Sukmawati, suamimu berhak menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan harta miliknya sendiri, cibirnya. Tanpa mempedulikan cibiran itu, Sukmawati menarik napas panjang, lalu merogoh ke balik stagennya mengeluarkan sebuah gulungan kertas yang diikat pita merah. Apakah ini rencana sebenarnya yang kau sembunyikan dariku, Kang Mas, membagi harta anak kita sebelum ia lahir? Tanya Sukmawati tegas. Ia membentangkan draft surat perjanjian rahasia itu di atas meja kayu jati, membiarkan para tetua membacanya dengan mata kepala sendiri. Wajah Baskoro seketika berubah pucat pasi seputih kertas saat melihat dokumen rahasia yang ia sembunyikan di laci kini terungkap. Ia terbata-bata mencoba merangkai kata untuk menjelaskan tindakannya, namun rasa malu telah mengunci rapat pita suaranya malam itu. Nirmala yang terkejut melihat surat itu berada di tangan Sukmawati langsung berdiri dari tempat duduknya dengan wajah memerah menahan amarah.
Dari mana kau mencuri surat itu? Dasar perempuan tidak tahu malu, teriak Nirmala menunjuk wajah Sukmawati dengan jari telunjuknya. Bukankah kau yang lebih dulu membongkar lemari suamiku di tengah malam mencari harta karun? Balas Sukmawati membalikan keadaan seketika. Menyadari posisinya mulai terpojok, Nirmala segera mengubah taktiknya dengan berpura-pura menangis terseduh-seduh menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku datang ke sini hanya berniat membantu usaha Baskoro berkembang. Aku sama sekali tidak bermaksud merampas apapun dari kalian. Tangisannya terdengar sangat palsu dan dibuat-buat, membuat para ibu di barisan belakang mencibir pelan dengan perasaan sangat muak. Membantu usaha atau melarikan diri dari kejaran pria bermisai tebal yang menagih tumpukan hutang di kota, tembak Sukmawati tepat sasaran. Tubuh Nirmala seketika menegang kaku, tangisannya berhenti seketika tergantikan oleh tatapan panik luar biasa yang tidak bisa disembunyikan. Mangkarto yang sedari tadi diam mendengarkan pertikaian itu akhirnya maju ke depan meja melengkapi kebenaran yang mulai terkuak. Benar apa yang dikatakan Nyonya Sukmawati siang tadi, ada seorang lintah darat dari kota mencari wanita bernama Nirmala ini. Pria itu mengatakan bahwa wanita ini telah menipu banyak orang di sana dan melarikan diri membawa koper merah muda. Penjelasan Mangkarto yang lugas dan sangat meyakinkan itu menghancurkan seluruh benteng pertahanan kebohongan yang telah dibangun susah payah. Kebenaran telah telanjang di bawah cahaya terang benderang lampu minyak yang menggantung di tengah ruangan membungkam mulut semua pembohong. Suara desiran napas kaget terdengar serentak dari seluruh penjuru ruangan menyusul terungkapnya rahasia gelap tamu dari kota tersebut sekarang. Nirmala berdiri gemetar. Wajah cantiknya kini terlihat sangat kuyu dan jelek, tertutup oleh kabut kepanikan serta rasa malu yang mendalam. Baskoro menatap wanita masa lalunya itu dengan sepasang mata terbelalak lebar seakan-akan baru pertama kali melihat wujud aslinya. Jadi selama ini kau hanya memanfaatkanku untuk membayar semua hutang-hutangmu itu? Nirmala tanya Baskoro dengan suara lirih bergetar. Kehancuran batin pria itu terlihat sangat nyata, menyadari bahwa ia telah membuang permata sejati demi sebongkah batu kali kotor. Di tengah kekacauan batin yang melanda suaminya dan kepanikan wanita asing tersebut, Sukmawati tetap berdiri tegak layaknya pohon beringin. Ia mengelus perutnya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa perlindungan terkuat telah ia berikan untuk masa depan anaknya kelak. Rumah joglo ini tidak akan pernah dijual atau diserahkan kepada siapapun untuk membayar hutang orang asing, putus Sukmawati tegas. Keputusannya disambut dengan anggukan persetujuan dari seluruh tetua desa yang merasa bangga melihat ketegaran hati seorang ibu yang luar biasa. Malam itu angin dingin kembali berhembus menembus celah jendela membawa pergi segala sisa kebohongan yang sempat mengotori ruangan tersebut. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruang tengah rumah joglo itu, seketika setelah Mangkarto menyelesaikan kalimatnya yang tajam. Tatapan puluhan pasang mata warga desa Candirejo kini menusuk tajam ke arah sosok Nirmala yang masih berdiri mematung. Perempuan kota yang biasanya tampil penuh percaya diri itu kini terlihat seperti seekor burung kecil yang terperangkap dalam sangkar. Bibirnya yang dipoles warna merah menyala tampak bergetar hebat, mencoba mencari sebuah kebohongan baru untuk menyelamatkan harga dirinya. Namun semua orang di ruangan itu telah menyadari wujud asli di balik topeng kecantikan palsu yang selama ini ia kenakan. Baskoro melangkah mundur perlahan dengan pandangan kosong, seolah-olah bumi yang ia pijak tiba-tiba retak terbelah dua. Pria yang selama ini dibutakan oleh kenangan manis masa lalu itu, akhirnya melihat kebenaran yang sangat menyakitkan hati. Jadi semua perhatian dan senyuman manis yang kau berikan kepadaku hanyalah sebuah tipu muslihat untuk menutupi hutang-hutangmu? Tanyanya pelan. Suara Baskoro terdengar sangat rapuh dan bergetar menahan luapan emosi serta rasa malu yang luar biasa di depan warga. Nirmala menggelengkan kepalanya dengan panik, berusaha mendekati pria itu untuk memegang tangannya. Namun Baskoro dengan cepat menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku, dasar perempuan ular berbisa yang tidak tahu diuntung," teriak Baskoro dengan suara parau yang menyayat hati. "Aku telah mengorbankan perasaan istriku yang sedang mengandung anak pertamaku demi menuruti segala permintaan gilamu selama tinggal di sini." Baskoro menyadari betapa bodohnya ia telah membuang permata yang sangat berharga di rumahnya hanya demi mengejar pantulan bulan palsu. Ia menoleh ke arah Sukmawati yang berdiri tegak dengan wajah tenang memancarkan kewibawaan seorang ibu yang melindungi sarangnya.
Penyesalan yang teramat dalam kini menggerogoti relung jiwa Baskoro bagaikan racun mematikan yang menyebar cepat ke seluruh aliran darahnya. Melihat sumber uangnya mulai menjauh, Nirmala mencoba mengeluarkan senjata terakhirnya dengan menangis histeris hingga terduduk di lantai kayu jati. Tolong percayalah kepadaku Baskoro. Aku memang memiliki sedikit masalah keuangan di kota namun, perasaanku kepadamu adalah tulus, raungnya memelas. Namun air mata buaya itu sama sekali tidak mempan lagi meluluhkan hati para penduduk desa yang sudah terlanjur muak. Bi Inah yang berdiri di barisan belakang mendengus keras dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada dengan raut wajah sinis. Tulus apanya kalau kau diam-diam membongkar laci menyimpan surat rahasia dan berniat merampas rumah leluhur ini, cibir Bi Inah. Mendengar cibiran tajam dari Bi Inah, tangisan Nirmala seketika terhenti menyisakan isakan kecil yang terdengar sangat dipaksakan keluar dari tenggorokannya. Ia menyapu pandangannya ke seluruh penjuru ruangan mencari setitik rasa kasihan, namun hanya menemukan wajah-wajah penuh kemarahan dan kebencian. Mangkarto bahkan berdiri tegak menghalangi pintu keluar, seolah-olah memastikan wanita penipu itu tidak bisa lari begitu saja. Sukmawati melangkah maju satu tindak mendekati tamu tak diundang itu dengan langkah yang sangat anggun dan penuh ketenangan batin. Kehadiranmu di desa ini hanya membawa angin ribut yang merusak kedamaian rumah tangga kami, ucap Sukmawati dengan nada dingin. Sekarang berkemaslah dan tinggalkan rumah joglo ini sebelum warga desa kehilangan kesabaran dan mengusirmu dengan cara yang kurang terhormat. Kata-kata Sukmawati meluncur datar tanpa nada amarah. Sedikit pun namun memiliki ketegasan luar biasa yang menggetarkan nyali pendengarnya. Para tetua desa menganggukkan kepala serempak menyetujui keputusan bijaksana dari nyonya rumah tangga yang selama ini terus ditindas tersebut. Mokinasi tersenyum tipis dari sudut ruangan merasa sangat bangga melihat anak asuhnya kini tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat. Nirmala tahu bahwa permainannya telah berakhir dan tidak ada lagi celah baginya untuk memutarbalikkan fakta di desa terpencil ini. Dengan sisa-sisa harga diri yang telah hancur berkeping-keping, Nirmala bangkit berdiri merapikan gaun sutranya yang mulai kusut. Ia menatap tajam ke arah Sukmawati memancarkan kilat kebencian yang mendalam karena rencananya menguasai harta keluarga itu gagal total. Kau mungkin menang malam ini, Sukmawati, namun suamimu ini akan selalu mengingatku sebagai cinta sejatinya di masa lalu, desisnya pelan. Sukmawati hanya tersenyum tipis mendengar ancaman kosong tersebut, menyadari bahwa wanita itu hanyalah bayangan buruk yang akan segera menghilang. Bawalah kenangan palsu itu bersamamu karena rumah ini hanya menyisakan kebenaran yang tidak bisa kau hancurkan, balas Sukmawati tenang. Nirmala melangkah cepat menuju paviliun samping disoraki oleh beberapa pemuda desa yang merasa kesal dengan tingkah laku buruknya selama ini. Suasana rumah joglo seketika dipenuhi oleh bisik-bisik lega dari para tetangga yang menyaksikan kepergian wanita pembawa petaka tersebut. Baskoro hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap wajah satupun warga yang hadir di ruang tengah itu. Ia merasa menjadi laki-laki paling bodoh di seluruh dunia karena membiarkan rubah licik masuk ke dalam kandang keluarganya sendiri. Rasa malu yang sangat berat menekan pundaknya membuatnya merasa tidak layak berdiri di atas lantai kayu peninggalan almarhum ayahnya. Tidak lama kemudian Nirmala keluar dari paviliun menyeret koper merah mudanya, yang besar membelah kerumunan warga dengan langkah tergesa-gesa. Ia berjalan menembus kegelapan malam, tanpa berani menoleh ke belakang meninggalkan rentetan kebohongan yang telah ia bangun susah payah. Suara roda koper bergesekan dengan tanah halaman yang berkerikil, menjadi satu-satunya nada perpisahan yang mengiringi kepergian wanita tersebut. Desa Candirejo akhirnya terbebas dari jerat pengaruh buruk pendatang kota yang mencoba meracuni nilai-nilai luhur warisan para pendahulu mereka. Angin malam berhembus sejuk membawa pergi aroma parfum melati murahan yang selama ini selalu mengganggu penciuman penduduk setempat. Setelah bayangan Nirmala menghilang sepenuhnya di balik tikungan jalan desa, suasana di ruang tengah rumah joglo perlahan kembali tenang. Para tamu undangan mulai membubarkan diri satu persatu, setelah menyalami Sukmawati memberikan ucapan selamat atas keteguhan hatinya malam itu. Mangkarto menepuk pundak Baskoro, dengan keras menyiratkan sebuah teguran, tanpa kata-kata yang jauh lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan.
Ingatlah selalu bahwa berlian yang kau genggam di rumah jauh lebih berharga daripada kaca mengkilap di jalanan, pesan Mangkarto pelan. Lelaki tua itu kemudian melangkah keluar menyisakan Baskoro, yang semakin tenggelam dalam penyesalan tak berujung meratapi kebodohannya sendiri. 1 jam berlalu dengan cepat meninggalkan rumah Joglo dalam keadaan sunyi senyap, menyisakan Sukmawati, Mbok Kinasih dan Baskoro di sana. Mbok Kinasih sibuk membersihkan sisa-sisa piring kotor di atas tikar pandan, membiarkan sepasang suami istri itu menyelesaikan urusan mereka. Baskoro akhirnya memberanikan diri mengangkat wajahnya menatap mata istrinya yang terlihat sangat lelah namun memancarkan ketenangan luar biasa yang menakjubkan. Maafkan aku, Sukma, aku benar-benar telah buta dan tersesat hingga menyakiti hatimu dan calon anak kita, ucap Baskoro bergetar. Ia bersimpuh di lantai kayu tepat di depan kaki istrinya memohon ampunan dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipi. Sukmawati menatap pria yang sedang bersimpuh di depannya itu, tanpa menunjukkan riak emosi yang berlebihan di wajah ayunya yang sendu. Rasa cintanya yang dulu begitu besar kini telah tergantikan oleh kekecewaan mendalam yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Kau tidak hanya menyakitiku, Kang Mas, tetapi kau berniat merampas masa depan anakmu sendiri demi wanita asing yang tidak kau kenal. Suara Sukmawati terdengar sangat datar dan dingin, jauh berbeda dengan nada lembut penuh kasih sayang yang biasanya ia gunakan setiap hari. Baskoro terisap pelan menyadari bahwa luka yang ia torehkan di hati istrinya terlalu dalam dan sangat sulit untuk diobati. Aku berjanji akan menebus semua kesalahanku. Sukma, aku akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk keluarga kita, mohon Baskoro. Ia mencoba meraih kedua tangan istrinya untuk menciumnya, namun Sukmawati dengan pelan menarik tangannya ke belakang menghindari sentuhan pria tersebut. Sebuah rumah yang tiangnya telah keropos dimakan rayap tidak akan bisa berdiri tegak meskipun kau mengecatnya dengan warna paling indah. Sukmawati mengibaratkan pernikahan mereka dengan filosofi bangunan Joglo yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat desa turun-temurun sejak zaman dahulu. Kepercayaan adalah tiang utama dalam rumah tangga kita, dan kau telah menebang tiang itu hingga hancur berkeping-keping tanpa ampun. Mendengar penolakan halus, namun sangat menyakitkan itu, Baskoro merasakan jantungnya seakan ditikam oleh ribuan jarum tajam secara bersamaan malam itu. Ia menyadari bahwa memenangkan kembali hati seorang wanita yang telah dikhianati jauh lebih sulit daripada membalikkan telapak tangan di udara. Apakah tidak ada lagi sedikit pun ruang di hatimu untuk memberikanku satu kesempatan terakhir demi anak kita? Tanya Baskoro putus asa. Sukmawati menggelengkan kepalanya perlahan menatap lurus ke arah mata suaminya yang membengkak karena terus-menerus mengeluarkan air mata penyesalan terdalam. Anak ini membutuhkan sosok ayah yang bisa melindunginya, bukan seorang pria yang rela membuang keluarganya demi ilusi semata. Aku telah berjuang sendirian mempertahankan rumah Joglo ini dari tipu muslihat wanita itu ketika kau justru asyik menikmati sanjungannya setiap hari. Kata-kata Sukmawati mengalir seperti air sungai yang tenang, namun mampu menghanyutkan batu besar di dasar sungai dengan kekuatan tersembunyinya. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan rasa curiga dan ketakutan bahwa suatu hari nanti kau akan melakukan hal serupa. Baskoro tertunduk lesu, tidak mampu lagi membalas setiap perkataan istrinya karena semua yang diucapkan oleh Sukmawati adalah kebenaran mutlak tak terbantahkan. Ia telah menghancurkan istana kebahagiaannya sendiri dengan tangan kosong hanya karena tergoda oleh kesenangan sesaat yang sangat menyesatkan. Mbok Kinasih yang sejak tadi mendengarkan pertengkaran batin itu dari arah dapur akhirnya berjalan mendekati mereka dengan langkah pelan tertatih. Perempuan tua yang syarat akan pengalaman hidup itu menatap anak asuhnya dengan pandangan penuh rasa iba sekaligus kekecewaan yang sangat mendalam. Benar apa yang dikatakan istrimu, Le, air yang sudah tumpah ke tanah tidak akan pernah bisa kau kumpulkan kembali menjadi bersih. Nasihat Mbok Kinasih terdengar sangat lembut, namun berhasil memukul telak kesadaran Baskoro tentang realitas pahit yang harus ia hadapi sekarang juga. Laki-laki sejati harus berani menanggung akibat dari setiap perbuatannya meskipun itu berarti ia harus kehilangan hal paling berharga. Sukmawati menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa tenaganya untuk menyampaikan keputusan final yang telah ia pikirkan secara matang selama ini. Aku tidak mengusirmu dengan kekerasan, Kang Mas, namun aku meminta kau pergi dari rumah Joglo ini. Malam ini juga demi kedamaianku.
Keputusan itu terdengar bagaikan vonis hukuman mati bagi Baskoro yang kini harus kehilangan istri rumah dan calon anak yang dinantikannya. Ia menatap wajah Sukmawati mencari keraguan namun hanya menemukan ketegasan yang kokoh layaknya tebing batu yang menahan deburan ombak lautan. Tidak ada gunanya memaksa bertahan di tempat di mana kehadiranmu sudah tidak lagi diharapkan dan hanya membawa luka batin berkepanjangan. Dengan sisa-sisa tenaga dan hati yang hancur lebur, Baskoro akhirnya bangkit berdiri dari lantai kayu ruang tengah yang dingin. Ia menyadari bahwa memaksakan kehendaknya saat ini hanya akan membuat Sukmawati semakin membencinya dan membahayakan kondisi kandungan istrinya yang membesar. Baiklah, jika ini memang keputusan bulatmu, aku akan pergi dan menanggung semua penyesalan ini sendirian seumur hidupku, ucap Baskoro dengan suara parau. Ia membalikkan badan melangkah gontai menuju kamarnya untuk mengemasi beberapa helai pakaian ke dalam tas anyaman pandan usang miliknya kembali. Rumah joglo yang luas itu seakan menjadi saksi bisu kejatuhan seorang pria angkuh yang tidak bisa menghargai ketulusan cinta sejati. Beberapa menit kemudian Baskoro keluar dari kamar membawa tasnya berjalan melewati Sukmawati yang masih berdiri tegak di posisi yang sama. Ia berhenti sejenak menatap perut istrinya dengan pandangan penuh kerinduan menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat anaknya lahir. Tolong jaga dirimu dan anak kita baik-baik. Sukma, doaku akan selalu menyertai keselamatan kalian berdua, bisik Baskoro sebelum kembali melangkah. Sukmawati tidak menjawab sedikit pun, ia hanya membuang muka. Menatap ukiran kayu di dinding membiarkan pria itu menyelesaikan perpisahannya sendiri. Hatinya memang terasa perih. Namun ia tahu bahwa langkah ini harus diambil demi melindungi masa depan keluarga kecilnya dari kehancuran. Langkah kaki Baskoro terdengar berat saat ia menuruni anak tangga rumah joglo, memasuki kegelapan malam desa yang mulai terasa menggigit kulit. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya menatap bangunan megah yang dulu menjadi kebanggaannya, namun kini terasa begitu asing dan jauh. Lampu minyak di beranda depan berkedip tertiup angin seolah-olah memberikan isyarat perpisahan abadi kepada tuan rumah yang telah terbuang tersebut. Pintu kayu jati yang kokoh tertutup perlahan dari dalam, menandakan tertutupnya pula pintu hati Sukmawati untuk pria yang telah menyia-nyiakannya. Baskoro berjalan menjauh membelah kabut malam dengan beban penyesalan berat yang akan terus ia pikul hingga akhir hayatnya nanti. Di dalam rumah Sukmawati bersandar pada daun pintu kayu yang baru saja ia kunci menahan tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes membasahi pipinya meluapkan segala kelelahan emosional yang telah menyiksa batinnya selama berminggu-minggu. Mbok Kinasih segera menghampirinya memeluk tubuh perempuan muda itu dengan penuh kehangatan menyalurkan kasih sayang layaknya seorang ibu kandung sejati. Menangislah Nduk, keluarkan semua racun kesedihan itu malam ini, agar besok pagi kau bisa menyambut hari baru dengan hati yang bersih. Pelukan hangat dari perempuan tua itu membuat Sukmawati merasa aman menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian menghadapi badai. Malam itu hujan mulai turun rintik-rintik membasahi atap genteng rumah joglo menciptakan melodi alam yang sangat menenangkan jiwa dan pikiran. Sukmawati duduk di atas ranjangnya mengelus perutnya yang semakin membesar sambil membisikkan kata-kata penenang untuk bayi di dalam kandungannya tersebut. Kita sudah aman sekarang anakku, badai telah berlalu dan esok hari matahari akan kembali bersinar terang membawa kebahagiaan untuk kita. Ia merasakan tendangan kecil dari dalam perutnya. Seolah-olah sang anak ikut merasakan kelegaan yang luar biasa setelah ketegangan panjang usai. Rumah leluhur ini akhirnya kembali sepenuhnya ke tangan yang benar, siap menjadi tempat bernaung yang damai bagi generasi penerus keluarga. Kebenaran selalu memiliki cara unik untuk menampakkan dirinya di saat yang paling tepat, menyingkirkan awan mendung yang menutupi kehangatan sinar matahari. Sukmawati telah membuktikan bahwa kelembutan seorang perempuan tidak bisa diartikan sebagai kelemahan, melainkan kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan gunung rintangan. Ia mengalahkan kelicikan tanpa menggunakan kekerasan, menundukkan keangkuhan dengan kesabaran tingkat tinggi, dan memenangkan pertempuran mempertahankan harga diri keluarganya secara terhormat. Malam ini ia bisa memejamkan mata dengan tenang tanpa dihantui oleh bayangan masa lalu orang lain yang mencoba merampas kebahagiaan masa depannya. Rumah joglo di desa Candirejo kembali damai menyambut datangnya pagi baru yang penuh harapan indah.
Pagi hari menyapa desa Candirejo dengan sinar mentari yang terasa jauh lebih hangat dari biasanya setelah badai besar berlalu meninggalkan rumah Joglo. Kicauan burung perenjak di dahan pohon beringin terdengar begitu riang seolah-olah ikut merayakan kebebasan dari bayang-bayang kelam masa lalu. Sukmawati terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang terasa sangat ringan, dan pikiran yang jernih tanpa beban berat yang selama ini selalu menindihnya. Ia membuka jendela kamarnya lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang segar menyapu bersih sisa-sisa kesedihan yang sempat mengendap di dalam dada. Hari baru telah dimulai membawa harapan cemerlang bagi perempuan tangguh tersebut. Dengan langkah pelan namun pasti, Sukmawati berjalan menuju halaman depan rumah Joglo, sambil membawa sapu lidi kesayangannya untuk memulai rutinitas pagi. Suara gesekan sapu lidi dengan tanah liat kembali terdengar berirama menciptakan melodi kehidupan pedesaan yang sangat dirindukan oleh setiap penduduk desa. Aroma tanah basah sisa hujan semalam bercampur dengan wangi alami dedaunan hijau perlahan-lahan mengusir bau parfum melati buatan yang memusingkan kepala. Halaman yang luas itu kini terasa sangat lapang dan bersih siap untuk menyambut langkah-langkah kecil bayi yang akan segera lahir. Ia menyapu setiap sudut dengan senyuman tulus yang menghiasi wajah ayunya. Tidak lama kemudian, Mbok Kinasi datang dari gubuknya membawa keranjang berisi sayuran segar hasil panen kebun belakang untuk dimasak bersama-sama. Perempuan tua yang setia itu langsung menuju dapur menyalakan tungku kayu bakar, yang asapnya mengepul hangat menembus atap genteng tanah liat. Sukmawati ikut membantu memotong kacang panjang dan meracik bumbu dapur, sambil sesekali bertukar cerita ringan tentang keadaan desa yang kini kembali damai. Suasana dapur yang dulunya tegang dan dipenuhi aura persaingan kini dipenuhi oleh kehangatan kekeluargaan sejati antara seorang ibu dan pengasuh setianya. Suara gemeretak kayu bakar menjadi saksi bisu kebahagiaan sederhana di rumah itu. Di sumur desa yang airnya selalu dingin dan jernih, para ibu kembali berkumpul untuk mencuci pakaian sambil membicarakan kejadian semalam. Bi Inah menyikat baju suaminya dengan penuh semangat, wajahnya terlihat sangat cerah karena desa mereka telah terbebas dari pengaruh buruk wanita kota. Sungguh luar biasa ketabahan hati Sukmawati menahan segala penderitaan itu sendirian demi melindungi rumah leluhurnya dari cengkeraman lintah darat, ucap Bi Inah. Ibu-ibu lainnya mengangguk setuju, merasa sangat bersyukur bahwa kebenaran akhirnya terungkap, dan wanita perusak rumah tangga itu telah pergi selamanya. Mang Karto yang kebetulan lewat hanya tersenyum mendengar percakapan warga yang melegakan. Waktu terus berjalan tanpa henti membawa perubahan demi perubahan yang indah ke dalam kehidupan Sukmawati di rumah Joglo peninggalan mertuanya tersebut. Perutnya kini sudah semakin membesar menandakan bahwa waktu persalinan anak pertamanya hanya tinggal menghitung hari atau bahkan beberapa jam saja ke depan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menjahit pakaian bayi mungil dari kain katun lembut yang dibelinya di pasar desa beberapa minggu lalu. Setiap jahitan yang ia buat selalu diiringi dengan doa-doa keselamatan dan harapan tulus agar anaknya kelak menjadi pribadi yang sangat kuat. Rumah Joglo itu kini terasa sangat hidup dan siap menyambut anggota baru. Sementara itu di sebuah kota kecil yang jauh dari desa Candirejo, Baskoro menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan dan penuh dengan penderitaan. Pria yang dulunya sangat dihormati dan memiliki harta melimpah itu, kini harus tinggal di sebuah kamar sewaan sempit yang pengap dan gelap. Ia bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar, menahan rasa sakit di punggungnya demi mendapatkan sekadar sepiring nasi untuk mengganjal perut laparnya. Setiap malam ia selalu duduk termenung di sudut ruangan meratapi nasib buruknya yang tercipta akibat kebodohan dan kesombongannya sendiri di masa lalu. Penyesalan yang mendalam terus menggerogoti jiwanya tanpa ada jalan untuk kembali. Baskoro seringkali menatap ke arah langit malam yang gelap melalui jendela kecil kamarnya mencari cahaya bulan purnama yang terang benderang. Ia teringat bagaimana ia dulu rela membuang berlian berharga di rumahnya hanya demi mengejar pantulan cahaya bulan di atas genangan air kotor. Wanita masa lalunya yang bernama Nirmala itu tidak pernah benar-benar mencintainya, melainkan hanya memanfaatkannya sebagai tempat pelarian dari masalah besar. Kini Baskoro harus membayar mahal pengkhianatannya dengan kesepian yang menyiksa hati, hidup sebatang kara tanpa ada keluarga yang merawatnya saat sakit parah. Ia menyadari bahwa harta dan cinta sejatinya telah hilang untuk selama-lamanya. Kembali ke desa Candirejo malam itu,
Udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya ketika Sukmawati tiba-tiba merasakan kontraksi yang hebat. Mok Kinasi yang menginap di rumah Joglo segera berlari memanggil dukun beranak desa untuk membantu proses persalinan yang sudah sangat dekat waktunya. Suasana di dalam kamar utama menjadi sangat tegang diwarnai oleh suara rintihan Sukmawati yang berjuang sekuat tenaga melahirkan darah dagingnya ke dunia. Beberapa ibu tetangga termasuk Bi Inah ikut datang membawa air panas dan kain bersih memberikan dukungan moral kepada perempuan tangguh tersebut. Mereka semua bersatu padu memastikan ibu dan bayi dapat selamat melewati ujian. Setelah melewati perjuangan panjang yang sangat melelahkan dan menguras seluruh sisa tenaga, akhirnya terdengarlah suara tangisan bayi yang sangat keras memecah malam. Tangisan pertama itu bergema memenuhi setiap sudut rumah Joglo, seolah-olah mengumumkan kemenangan kehidupan atas segala bentuk kesedihan yang pernah terjadi sebelumnya. Sukmawati meneteskan air mata kebahagiaan yang tidak terhingga saat dukun beranak meletakkan bayi laki-laki mungil nan sehat ke atas dadanya. Ia memeluk erat malaikat kecilnya itu, merasakan kehangatan yang luar biasa menjalar dari tubuh bayi ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Semua kelelahan dan rasa sakit seketika sirna digantikan oleh rasa syukur tak terhingga. 7 hari setelah kelahiran bayi laki-laki yang sangat tampan itu, rumah Joglo mengadakan acara syukuran sederhana namun penuh dengan kehangatan. Sukmawati memberikan nama Jatmiko kepada putranya, sebuah nama Jawa kuno yang memiliki arti anak laki-laki yang berbudi pekerti, luhur dan sopan. Para tetangga datang membawa berbagai macam hasil bumi sebagai bentuk hadiah dan rasa syukur atas kehadiran anggota baru di komunitas mereka. Mang Karto memimpin doa bersama memohon kepada Yang Maha Kuasa agar Jatmiko tumbuh menjadi pelindung bagi ibunya dan rumah leluhurnya kelak. Acara makan tumpeng kuning bersama melambangkan ikatan persaudaraan warga yang tidak akan putus. Bulan berganti menjadi tahun. Jatmiko tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat lincah, cerdas, dan memiliki senyuman semanis ibunya di pagi hari. Halaman rumah Joglo yang luas kini tidak lagi terasa sepi, melainkan selalu dipenuhi oleh suara langkah kaki kecil dan tawa riang gembira. Sukmawati sering duduk di beranda depan sambil menyulam kain menatap putranya yang sedang asyik bermain tanah liat atau mengejar kupu-kupu. Ia merasa bahwa seluruh pengorbanannya menahan rasa sakit hati di masa lalu telah terbayar lunas dengan melihat kebahagiaan putranya saat ini. Rumah peninggalan itu telah kembali menjalankan fungsi sejatinya sebagai tempat bernaung penuh cinta. Kabar tentang kelahiran Jatmiko dan ketegaran Sukmawati membesarkan putranya sendirian akhirnya sampai juga ke telinga Baskoro melalui seorang pedagang keliling kota. Mendengar berita itu, hati Baskoro hancur berkeping-keping menyadari bahwa ia telah melewatkan momen paling berharga dalam kehidupan darah dagingnya sendiri. Ia sangat ingin pulang ke desa sekadar melihat wajah putranya dari kejauhan, namun rasa malu dan bersalah yang menggunung mengunci langkah kakinya. Ia merasa tidak pantas lagi menginjakkan kaki di tanah halaman rumah Joglo yang pernah ia khianati demi seorang wanita penipu dari kota. Ia memilih untuk memendam kerinduannya sendirian sebagai hukuman seumur hidup atas kebodohannya. Tubuh Baskoro yang kurang gizi dan selalu diforsir untuk bekerja keras akhirnya menyerah pada penyakit paru-paru yang parah dan mematikan. Ia terbaring lemah di atas dipan bambu reot di kamar sewanya, batuk-batuk hebat hingga mengeluarkan darah segar setiap malam tanpa henti. Tidak ada seorang pun yang datang menjenguknya, tidak ada tangan lembut yang mengusap dahinya yang panas, dan tidak ada segelas teh hangat. Di saat-saat terakhirnya, bayangan wajah Sukmawati dan tangisan bayi yang tidak pernah ia peluk terus menghantui pikirannya, memberikan rasa sakit yang luar biasa. Pria angkuh itu menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian yang sangat sunyi dan getir. Sementara itu, di desa Candi Rejo, suasana senja selalu menjadi waktu yang paling dinantikan oleh para penghuni rumah Joglo peninggalan leluhur tersebut. Sukmawati duduk bersantai di kursi goyang rotan di beranda depan menikmati secangkir teh melati asli yang diseduh dengan air mendidih dari tungku. Aroma melati alami ini sangat menyegarkan, jauh berbeda dengan bau parfum menyengat yang dulu pernah membawa malapetaka ke dalam rumah tangganya. Jatmiko sedang tertidur pulas di dalam kamar berselimutkan kain jarik bermotif parang, setelah seharian penuh bermain lelah bersama anak-anak desa lainnya. Kedamaian yang hakiki kini benar-benar merajai setiap jengkal bangunan kayu jati kuno itu.
Mbok Kinasi berjalan pelan dari arah dapur membawa sepiring pisang rebus hangat, lalu duduk menemani Sukmawati di beranda yang menghadap ke halaman. Mereka berdua memandangi langit sore yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan menciptakan lukisan alam yang sangat indah di ufuk batas desa. Pohon yang pernah diterpa badai besar kini akar-akarnya justru menancap jauh lebih dalam dan batangnya menjadi semakin kokoh tidak tergoyahkan angin. Kata-kata kiasan Mbok Kinasi itu menggambarkan dengan sangat sempurna perjalanan hidup Sukmawati yang telah berhasil melewati ujian terberatnya sebagai seorang istri. Sukmawati membalasnya dengan senyuman damai menyetujui kebijaksanaan perempuan tua pengasuh setia tersebut. Saat matahari benar-benar tenggelam, dan bulan sabit mulai menampakkan wujudnya di langit malam, Sukmawati menatapnya dengan perasaan yang sangat netral. Ia tidak lagi membenci cahaya bulan, karena ia tahu persis bahwa kehangatan sejati tidak berasal dari langit, melainkan dari tungku di dapur. Ia menyadari bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti air sungai yang tenang. Terkadang ada pusaran air yang menguji seberapa kuat kita bertahan. Pengalamannya pahit itu telah menempanya menjadi seorang wanita dewasa yang mandiri, dan tidak lagi bergantung pada validasi atau cinta dari seorang laki-laki. Kebahagiaannya kini sepenuhnya bersumber dari dalam dirinya sendiri dan senyuman putranya. Keesokan harinya Mangkarto datang berkunjung ke rumah Joglo membawa seikat singkong besar hasil panen dari kebunnya untuk diberikan kepada Sukmawati. Lelaki tua itu berdiri di ambang pintu halaman tersenyum melihat kebersihan dan keteraturan rumah besar yang kini diurus oleh seorang wanita sebatang kara. Nyonya, rumah ini terlihat semakin bercahaya dari hari ke hari sungguh. Sebuah keajaiban bagaimana kesabaran bisa mengubah duka menjadi kekuatan luar biasa. Sukmawati menyambut kedatangan Mangkarto dengan ramah menerima hadiah singkong itu dengan rasa syukur mendalam atas kepedulian para tetangga yang tidak pernah putus. Hubungan saling membantu inilah yang membuat desa mereka selalu kuat. Bi Ina juga sering mampir di sore hari membawakan jajanan pasar kesukaan Jatmiko, seperti klepon dan cenil yang ditaburi parutan kelapa manis. Perempuan bermulut tajam, namun berhati emas itu kini sangat menghormati Sukmawati, menganggapnya sebagai simbol kekuatan perempuan desa yang tidak boleh diremehkan. Tidak ada lagi desas-desus buruk atau bisik-bisik negatif di sumur desa, semua warga kini hidup rukun saling menjaga satu sama lain. Rumah Joglo itu berdiri tegak bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan sebagai monumen peringatan tentang pentingnya menjaga kehormatan keluarga dari niat jahat orang luar. Sukmawati selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Ketika suasana rumah sedang sepi, Sukmawati sering berjalan mengelilingi ruang tengah menyentuh tiang-tiang kayu jati penyangga dengan telapak tangannya yang lembut. Ia merasakan denyut kehidupan masa lalu dari serat-serat kayu kuno tersebut seolah-olah para leluhur ikut bernapas dan menjaga keluarga kecilnya. Ia teringat masa-masa di mana ia hanya bisa menangis diam-diam ketakutan kehilangan posisinya karena kedatangan wanita kota yang sangat licik. Kini ia adalah nyonya rumah seutuhnya memegang kendali penuh atas takdir dan masa depan bangunan bersejarah yang telah menjadi saksi bisu perjuangannya. Tidak ada lagi rasa takut yang tersisa di dalam relung hatinya sekarang. Musim panen raya akhirnya tiba membawa kegembiraan luar biasa bagi seluruh penduduk desa Candirejo yang bermata pencaharian sebagai petani padi tradisional. Halaman tanah liat rumah Joglo yang sangat luas, itu kembali digunakan untuk menjemur gabah kuning keemasan di bawah terik sinar matahari siang. Jatmiko berlarian dengan riang gembira di sela-sela tumpukan gabah mengejar burung-burung gereja yang mencoba mematuk biji padi yang berserakan. Sukmawati duduk di beranda mengawasi putranya sambil sesekali membalik gabah menggunakan alat kayu panjang agar mengering dengan merata dan sempurna. Pemandangan ini adalah simbol kelimpahan dan kemakmuran yang menandakan bahwa rumah ini diberkahi oleh Tuhan. Banyak warga desa yang ikut membantu proses penjemuran gabah di halaman rumah Sukmawati menunjukkan semangat gotong royong yang masih sangat kental. Sebagai tuan rumah yang baik, Sukmawati menyediakan makan siang yang berlimpah berupa nasi sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi yang menggugah selera. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan di bawah pohon beringin rindang menikmati hidangan sederhana itu diiringi canda tawa lepas tanpa beban. Suasana kekeluargaan ini menghapus segala sisa ingatan tentang ketegangan dan konflik yang pernah terjadi di tempat yang sama beberapa tahun yang lalu.
Halaman rumah Joglo benar-benar telah kembali menjadi pusat kehangatan desa ini. Ketika bayangan pohon beringin semakin memanjang ke arah timur, menandakan sore telah tiba, para pekerja mulai merapikan gabah dan bersiap pulang. Sukmawati mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap warga yang telah meluangkan waktu dan tenaga, membantu pekerjaannya mengurus hasil panen keluarga kecilnya hari itu. Langit perlahan berubah warna menjadi perpaduan ungu dan jingga yang sangat menawan, memantulkan cahaya senja yang damai ke atas atap genteng Joglo. Ia meraih sapu lidi membersihkan sisa-sisa jerami yang berserakan di tanah, mengembalikan halaman menjadi bersih dan rapi seperti sedia kala sebelum gelap turun. Hari yang sibuk itu ditutup dengan perasaan puas dan lega. Malam harinya setelah selesai membersihkan diri dan makan malam bersama Mbok Kinasih, Sukmawati menidurkan putranya di dalam kamar utama yang hangat. Ia menyanyikan tembang macapat tradisional Jawa dengan suara yang sangat merdu dan menenangkan, mengusap kepala Jatmiko hingga anak itu terlelap dalam mimpi indah. Cahaya lampu minyak yang temaram menciptakan siluet-siluet menari di dinding anyaman. Bambu memberikan suasana magis yang melindungi penghuni rumah dari mimpi buruk. Sukmawati menatap wajah damai putranya, mencium keningnya perlahan dan berbisik pelan mendoakan kebahagiaan masa depan anak laki-laki kebanggaan keluarga tersebut. Seluruh jagat raya seakan berhenti berputar demi menyaksikan kedamaian seorang ibu. Di luar rumah Joglo berdiri dengan sangat megah dan gagah menantang angin malam yang berhembus pelan melewati sela-sela pepohonan desa. Bangunan kuno itu telah melihat berbagai macam peristiwa, mulai dari kelahiran hingga kematian, dari kebahagiaan hingga pengkhianatan yang paling menyayat hati manusia. Ia tetap kokoh menjadi saksi bisu ketangguhan seorang perempuan bernama Sukmawati, yang menolak untuk dihancurkan oleh badai masa lalu suaminya yang buta. Setiap ukiran di tiang jati itu menceritakan kisah tentang cinta yang dikhianati, namun akhirnya tumbuh kembali menjadi bentuk perlindungan yang jauh lebih kuat. Rumah ini adalah lambang kemenangan dari kesabaran atas kesombongan tak berdasar. Angin malam membawa suara gemerisik daun bambu dari kebun belakang terdengar, seperti bisikan lembut alam semesta yang menyetujui kedamaian desa tersebut. Mangkarto yang sedang berjalan meronda keliling desa berhenti sejenak di depan pagar kayu rumah Joglo, menatap bangunan itu dengan senyuman hangat. Rumah yang dijaga oleh hati yang tulus tidak akan pernah bisa direbut oleh tangan yang serakah, gumam Mangkarto pelan menembus keheningan malam. Ia kembali melanjutkan langkah kakinya menyusuri jalan setapak, membiarkan desa Candirejo terlelap dalam pelukan malam yang membawa ketenangan abadi bagi warganya yang setia. Cerita tentang kesetiaan dan ketegaran hati ini akan terus hidup abadi.